Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sama-sama kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari yang sejuk ini kita masih diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita bisa sama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan, semoga curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat, juga insyaallah pada kita semua. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, pagi hari ini kita kembali mungkin sama-sama untuk berdiskusi, sebagaimana kemarin kita cukup ramai, cukup meriah itulah acara diskusi kita mengenai apa kemarin, riba, hal yang diharamkan. Ya memang kata Roma Irama, apa ya, kenapa yang enak-enak itu diharamkan ya. Jadi cukup ini juga kemarin kita lihat kalau di channel YouTube itu rame juga diskusinya gitu. Jadi pagi hari ini saya juga ingin mencoba men-trigger untuk memancing jemaah semua untuk kita nanti sama-sama diskusi masalah yang diharamkan juga nih. Tapi yang diharamkan kalau kemarin masalah riba, bagaimana kalau jual beli itu dihalalkan, riba itu diharamkan. Nah, metodenya apa? Teknis mungkin bisa lewat utang piutang, yang kembalinya itu bisa harus ada syarat atau syarat lebih. Nah, untuk pagi hari ini saya coba men-trigger untuk sesuatu yang diharamkan itu dalam bentuk makanan. Jadi makanan ini kan salah satu sumber energi yang harus dipenuhi tubuh kita. Jadi kita sama-sama coba untuk mendiskusikan dari ayat Al-Maidah surat ketiga. Sebagaimana kita ketahui, ayat ini turun sebagai ayat yang terakhir ya Pak. Pada saat Rasulullah itu melaksanakan haji wada ya, haji terakhir. Jadi turun ayat ini sebagai paripurnanya risalah Islam. Jadi kita saya bacakan dulu ayat surah Al-Maidah ayat ketiga ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mau'udatu wal
mutaraddiyatu wan natiyatu wa ma akal sab'u illa ma zakaitum wa ma dhubiha alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan faman idturra fi mukhmasatin ghairu mutajannifil li'ism fa innallaha ghafurur rahim. Saya bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan dengan nama Allah. Hewan yang mati tercekik, mati dipukul, mati karena jatuh, mati ditanduk, dan mati diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan juga hewan yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, serta aku reda Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin melakukan perbuatan dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sebenarnya kalau kita telaah makanan yang diharamkan itu sedikit ya. Kalau kita hanya patokannya pada ayat ini. Jadi kalau patokannya hanya ayat ini, sepertinya swalayan atau toko-toko mall apa itu dan MUI itu nggak terlalu berat tugasnya untuk melabelkan makanan-makanan tuh harus ada label halal. Sebenarnya cukup MUI itu melabelkan haram saja. Makanan yang haram kan cuma sedikit, ini haram. Artinya dikelompokkan satu etalase atau tempat wadah yang disediakan untuk itu loh barang-barang yang haram kelompoknya itu. Yang lainnya selain itu udah halal semua gitu. Sepertinya itu aja ya, sedikit. Setiap yang mengandung unsur babi gitu, jelas ada unsurnya haram. Karena babi pada pokoknya itu babi udah jelas haram. Nah, kemudian bangkai seperti dari sini diharamkan bagimu memakan bangkai. Ya siapa sih yang jual bangkai? Pada dasarnya kan nggak ada orang jual bangkai gitu kan. Darah juga kan nggak ada orang yang jual darah gitu. Nah, kemudian daging babi, hewan yang. Nah cuman masalahnya kadang begini. Apa yang diharamkan secara tekstual di ayat ini ya di ayat di ayat bukan ayat berikutnya itu ada hewan yang disembelih bukan dengan nama Allah. Nah ini yang kadang-kadang
repotnya juga ya. Misalnya kita di pasar membeli ayam gitu ya. Kayak keyakinan kita terhadap orang yang berdagang ayam sembelihan tadi, untuk pada saat menyembelihnya ini yang terkadang kita jadi was-was, khawatir, apakah dia telah memenuhi syarat penyembelihannya pada saat dia menyembelih itu, dia dengan menyebut nama Allah, karena Allah juga mengharamkan hewan yang disembelih tapi bukan karena menyebut nama Allah sebelumnya pada saat penyembelihannya. Jadi ya, keraguan-raguan kita untuk ya udah pasti ayam itu hewan yang dihalalkan. Yang jelas kan hewan tadi hanya di sini disebutkan babi dalam ayat ini, diharamkan babi. Tapi ayam bisa jadi jatuh haram bila mana cara penyembelihannya tidak memenuhi syarat dengan menyebut nama Allah sebelumnya. Begitu juga dengan makanan-makanan lain bisa haram jatuhnya bila mana cara mendapatkannya, misalnya gitu. Jadi saya ingat nih, jadi masa waktu anak-anak dulu, masa kecil dulu kan kadang-kadang kita ya nakal ya. Saya itu masa bermain dengan teman-teman itu kemana-kemana, tapi begitu melihat pohon pohon tebu gitu di pekarangan orang, ya, kadang-kadang main ambil aja gitu. Jadi ya halal sih, tebu itu bukan hak masuk di kategori ayat ini. Tebu itu ya makanan yang haram, tapi cara mendapatkannya nggak izin dulu ke pemiliknya, main patah aja, lari ketawa-ketawa gitu, masa karena aman-aman aja gitu ya, ketawa ketiwi aja dengan kawan-kawan makan tebu istilah curian gitu ya, itu. Jadi kesadaran kita kesadaran saya waktu itu memang ya nggak ada yang ingatkan sih ya, kita sini kalian misalnya, itu kan udah minta izin belum kepada pemiliknya, ya, itu nggak ada yang ingatkan, makanya main ya nakalnya sikat aja gitu. Nah ini mungkin efeknya bisa jadi takutnya nanti kebawa ke kita setelah tumbuh dewasa, jadi ada perasaan masa nyaman-nyaman aja mengambil memakan yang bukan hak kita, yang bukan milik kita, orang tanpa seizin. Karena kita pernah lah ya mendengar cerita bagaimana seseorang yang menemukan karena itu buah delima atau hanyut di kali, langsung dia memakannya. Setelah pemuda ini memakan buah delima tadi, yang hanyut di kali tadi, dia berpikir ini buah pasti ada pohonnya, dari mana pohonnya di kali itu yang hanyut pasti ada pohonnya, dan pohonnya itu pasti ada pemiliknya gitu. Sehingga karena kekhawatiran, ketakutan dan pemuda tadi jadi dia merasa akhirnya ingin mencari pemilik pohon itu, sampai berjalan gitu sepanjang kali, ketemulah gitu dengan pohon yang di pekarangan pohon pinggir kali dengan orangnya, dan langsung minta izin untuk mengizinkan apa yang dia makan, dengan syarat ya kalau nggak salah itu harus menikahin anaknya gitu ya, kalau nggak salah begitu. Jadi kisahnya saya dengar dulu dengan syarat saya izinkan kamu harus menikahin anak saya.
Tapi anak saya katanya nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya kaki gitu. Yang dikiaskan pada saat itu anaknya memang anak petani yang punya pohon delima tadi dikiaskan ke orang yang nggak punya mata itu matanya tidak menggunakan untuk kemana-mana, telinga tuli itu nggak mendengarkan sesuatu yang buruk, tidak punya kaki itu artinya memang dia nggak keluyuran lah gitu. Jadi di rumah saja gitu. Jadi akhirnya dinikahkan karena orang tua si wanita tadi yakin ini anak yang pasti anak yang jujur ini, mendapatkan buah aja yang hanyut di kali, akhirnya mencari pemiliknya gitu. Endingnya ya orang yang jujur tadi, pemuda yang jujur tadi ya berbahagialah gitu dengan ini, dengan keluarga petani yang memiliki pohon buah tadi. Baik. Di ujung di ayat ketiga surah Al-Maidah ini itu ada saya bacakan lagi, artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu serta aku telah reda Islam sebagai agamamu. Ini saya baca di dalam satu ayat ini adalah ayat terakhir yang turun pada saat Rasul melaksanakan haji wada ya, haji wada di tahun ke-10 Hijrah. Karena pada saat perintah haji itu masalah dari tahun ke-9 Hijrah, tahun ke-9 Hijrahnya itu Rasul tidak ikut ibadah haji karena dipimpin oleh jemaah haji itu dari Madinah untuk haji dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, tahun ke-10-nya baru Rasulullah ikut melaksanakan haji wada. Jadi setelah ayat ini turun, pada saat itu Rasulullah masih berada di atas unta kalau nggak salah katanya, itu duduk di unta itu sehingga agak samar-samar katanya dengar ayat ini. Setelah itu malaikat Jibril katanya memerintahkan Rasul untuk supaya mengumpulkan para sahabatnya, dan setelah sahabat-sahabat dikumpulkan dan Rasul menyampaikan ayat ini, sahabat pada gembira, kita sempurna agama kita, telah sempurna agama kita. Tetapi sebaliknya Abu Bakar itu merasa sedih karena ini mungkin sinyal tanda-tanda kita akan berpisah dengan Rasulullah. Jadi merasa Abu Bakar As-Siddiq itu gitu sedih dia setelah mendengar apa yang disampaikan ayat ini. Berarti ini udah paripurna ini agama Islam ini. Udah di ujung-ujung udah ada terakhir, karena memang setelah itu Rasulullah itu berapa bulan setelah kembali dari melaksanakan ibadah haji wada ini, Rasulullah memang meninggal dunia, wafat. Jadi sekitar berapa bulan ya, 6 bulan sampai 182 hari yang saya baca setelah kembali dari ibadah haji wada ini. Baik, hadirin jamaah Masjid Anas yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kultumnya ya benar-benar hanya 7 menit, saya disiplin nggak usah lebih-lebih, mungkin nanti diskusinya yang panjang itu. Jadi kalau kita membaca ayat ini tadi ya kita harus senantiasa menjaga menjaga sumber makanan kita yang jelas di sini diharamkan, seperti tadi bangkai, darah, daging babi dan daging hewan. Nah, ini daging hewan yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Mungkin ya kemarin kita sudah banyak diskusi yang diharamkan masalah riba. Mungkin ini kalau mau diskusi kita tentang apa yang diharamkan ini, makanan yang diharamkan ini,
Silahkan, saya sampai di sini untuk men-triggernya dari surah Al-Maidah ini. Oh ya, mungkin kalau nggak salah kayak seperti kalau kita ini sedikit kita membuat usaha kuliner seperti gitu ya, makanan gitu. Kan kalau nggak salah ada syarat untuk syarat untuk BP POM ya, sertifikat halal itu kan. Mungkin kalau saya berpikir begini, seperti Pak Aleh punya usaha brownies gitu ya. Apa perlu Pak Aleh ini membuat sertifikat itu halal makanan yang diproduksi? Saya pikir selama memang sumber bahan bakunya itu semua sudah dapat sertifikat halal, ya nggak perlu lagi. Misalnya gula yang digunakan, udah sertifikat halal. Terigu yang dibeli, udah ada sertifikat halal. Mungkin apa lagi? Garam, udah sertifikat halal. Loh, semua dipadukan, coklatnya, kejunya, semua udah ada sertifikat halal. Loh, dimasak, disatukan, apa perlu nggak kita sebagai misalnya produsen makanan yang bersumber dari semua yang sudah ada sertifikasi halalnya itu kita bikin lagi gitu. Karena semua yang kita gunakan itu sudah garam, gula, terigu, coklat, telur, semua udah ada ininya, sertifikasi halalnya. Nah, kita dengan memadukannya, masak, menyatukan, kita jual makanan yang kita olah dari semua bahan halal, sebenarnya sepertinya nggak perlu juga ya harus kita membuat makanan yang kita produksi tadi harus ada sertifikasi halalnya. Saya dengar begitu dulu. Kalau kita udah bersumber semua dari bahan pokoknya semua sudah sertifikasi halal, ya udah harusnya nggak perlu juga ya yang si produsen makanan yang ini tadi buat dong wajib sertifikasi halal. Nah, tapi nggak tahu saya apa itu memang harus begitu. Baik, saya cukupkan dulu. Ya, saya nambah dikit masalah ikhlas ini. Saya juga secara pribadi pernah mengalami hal-hal yang berkaitan dengan apa yang tidak nyaman gitu. Sesuatu yang tidak nyaman kita hadapi, kok kayak gini. Tapi setelah kita ikhlaskan, ternyata ada hikmah di belakang itu. Oh, ternyata ini maunya Allah itu. Jadi ada sesuatu yang lebih baik ternyata. Kalau memang kita ikhlas menerima takdir Allah, kita ditakdirkan untuk ini. Ternyata kita pertama memang merasa kok kayak gini ya, bisa marah, bisa apa gitu. Tapi setelah kita ikhlaskan, kejadian berikutnya, ini ternyata yang dirahasiakan Allah itu gitu. Kemudian ini saya tambahin lagi sedikit tentang ayat Al-Maidah ayat 3 tadi. Ayat ketiga surah Al-Maidah. Di dalam surah Al-An'am itu dalam ayat ke 145 juga begitu. Saya bacakan artinya. Hampir sama isinya. Saya bacakan aja artinya, mungkin nanti di rumah atau bisa dibuka lagi itu ditelaah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, tidak aku mendapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas daruratnya, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ada masih hampir sama Al-An'am 145 ini dengan Al-Maidah yang dikandung di Al-Maidah ayat ketiga ini. Jadi, ya, itu kondisi terpaksa darurat itu yang tahu seperti Pak Tatang tadi di lapangan tadi gitu. Misalnya saya pergi ke satu kampung makan dari warung satu, ada yang halal, dua ada yang halal, udah makan aja deh. Ya. Nyarinya baru 2 biji Pak, padahal di pojok sana ada warteg gitu. Iya. Iya. Terpaksa bagaimana itu? Iya. Harus maksimal ya kan. Seperti misalnya siapa tahu ada yang pernah ke Thailand misalnya, ke Bangkok.
ya di Bangkok itu mungkin makanan, semua makanan susah cari yang halal. Tapi yakinlah kita pasti ada di situ yang halal. Selama kita maksimal mencarinya gitu, pasti ada. Juga wah terpaksa nih nggak ada lagi yang halal, ini aja lah kita makan gitu, sikat aja lah gitu kan. Padahal mungkin tadi pojok sana ternyata atau di gang yang satu lagi ada gitu. Sikat. Ya mungkin sedikit. Oke, silakan. Iya. Kalau orang yang beriman itu nggak pasti bisa. Tapi kalau kita mau ikhlas mengerjakan sesuatu, kita perumpamakan sesuatu kayak adil. Iya. Lupakan. Lupakan. Iya. Tadi dampaknya apa? Kalau kita ikhlas, udah kita adil, tidak akan dilihat lagi. Kalau ditarik kemana lah? Pikiran juga plong. Iya. Iya kayak. Ya, baik mungkin. Ya mungkin sambil zikir nanti nunggu-nunggu. Mungkin sampai sini dulu saya ini tutup. Mari kita sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.